Halo anak-anak, good morning, selamat pagi. Apakah anak-anak sudah mandi? Sarapan? Anak-anak, sebelum belajar, ingat untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik pada pertemuan pertama. Pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, anak-anak bisa membaca e-book Yayasan Tarakanita dan buku siswa dari Kemendikbud. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi pada bilangan cacah, KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. KD 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 3.1 memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 4.1 mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Sebuah lagu akan lebih menarik bila memiliki pola bunyi pendek dan panjang. Anak-anak, coba perhatikan lagu berikut. Lagu berikut adalah lagu yang berjudul Kupu-Kupu. Ibu yakin anak-anak pasti sudah mendengarnya. Anak-anak juga bisa mencarinya di YouTube. Kira-kira tanda panjang dan tanda pendek ini menandakan apa? Tanda pendek menandakan tanda untuk pola bunyi pendek. Sedangkan tanda seperti ini menandakan tanda pola bunyi panjang. Ini berarti panjang, pendek, 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 panjang. Berarti seperti ini. Kupu-kupu yang lucu. Seperti itu. Lagu Kupu-Kupu pasti mudah dinyanyikan ya, dan membuat hati kita senang. Dari lagu Kupu-Kupu, bagian mana yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup?
Ya, di sini ada kata terbang dan mencari bunga-bunga yang mekar. Ini adalah salah satu termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Terbang dan mencari bunga yang mekar adalah ciri-ciri makhluk hidup. Terbang merupakan cara kupu-kupu bergerak. Mencari bunga-bunga yang mekar berarti membutuhkan makanan, karena kupu-kupu menghisap madu yang terdapat dalam bunga. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca atau dari lagu yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya seperti tadi, Ibu membuat tanda seperti ini. Ibu tebalkan, terbang dan mencari makan, seperti itu misalnya, mencari bunga-bunga yang mekar. Kira-kira membutuhkan makanan apa? Seperti itu. Kira-kira anak-anak sudah mengetahui arti bergerak dan makan? Jika anak-anak belum tahu, anak-anak bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian ini Ibu cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika anak-anak menemukan kata yang belum anak-anak pahami, anak-anak bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mencarinya di Google. Apa arti bergerak? Bergerak adalah berpindah dari tempat atau kedudukan, tidak diam saja. Seperti tadi, kupu-kupu bergerak, kupu-kupu terbang. Makan berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya. Seperti tadi, kupu-kupu mencari bunga-bunga yang mekar, karena kupu-kupu menghisap madu. Bergerak dan makan adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Cara gerak makhluk hidup. Tumbuhan mempunyai cara gerak sendiri. Tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Mekanisme gerakan pada tanaman dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Stimulus dapat berasal dari dalam dan luar lingkungan. Stimulus di sini dapat berupa air, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan sebagainya. Kenapa disebut pasif? Karena tumbuhan tidak dapat bergerak dengan bebas, tidak seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan melakukan gerakan aktif. Artinya, mereka dapat berpindah tempat dan bergerak dengan bebas dibandingkan tumbuhan. Anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat burung atau bahkan ada yang memeliharanya? Kupu-kupu dan burung memiliki persamaan dalam cara berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti kucing, sapi, dan kambing. Anak-anak, apakah anak-anak tahu ini apa? Ini adalah alat pernapasan pada manusia dan ikan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Proses bernapas berguna untuk memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup beragam. Pada gambar di atas dapat kita amati alat pernapasan ikan yaitu insang, alat pernapasan manusia yaitu paru-paru, dan alat pernapasan pada tumbuhan yaitu stomata.
Di sini Ibu tidak menampilkan gambar alat pernapasan pada tumbuhan. Ibu harap anak-anak bisa mencari di Google sendiri ya. Anak-anak bisa mencoba untuk mencarinya. Cobalah anak-anak cari tahu alat pernapasan pada makhluk hidup lain. Anak-anak bisa mencari tahu sendiri di rumah. Nah, selanjutnya anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar dan kalimat ini. Ini adalah hal yang kalian temukan ketika kalian pergi ke tempat wisata. Nah, pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Pada gambar, banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari ada 1.250 orang. Ini 1.250 dinyatakan dengan lambang berikut, dengan lambang bilangan seperti ini. 1.250. 1 titik menandakan 1.000. Ini menandakan 250. Seperti itu. Sekarang kita coba dan kita lihat ya. Ini lambang bilangan ini dibaca 1.000. Ini dibaca 2.000. Lambang bilangan ini dibaca 3.000. Lambang bilangan ini dibaca 4.100. Bilangan ini dibaca 4.250. Ini dibaca 5.500. Ini dibaca 6.050. Ini dibaca 7.150. Ini dibaca 10.000. Ini lagi ya. Nah, lambang bilangan 4.000 seperti apa? Seperti ini. 4.00. Kalau 2.717 seperti ini. Seperti ini. 8.003 seperti ini. 1.229 seperti ini. 8.604 seperti ini. Nah, sekarang kalian mencoba untuk mengurutkan bilangan. Urutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Kira-kira dari latihan ini, titik-titik ini isinya apa ya? Ya, isinya 4.000. Ini sama ya, 1.000, 2.000, 3.000. Setelah 3 berarti 4. 4.000. Di sini seharusnya ditambahkan titik ya. 5.000. Nah, sekarang anak-anak coba menyusun bilangan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, kira-kira seperti apa? Ini anak perhatikan angka di belakangnya setelah titik mempunyai angka yang sama. Berarti anak-anak fokus ke angka pertamanya, ke angka ribuannya. Nah, berarti ada 1.300. Setelah itu 2.300. Setelah itu 3.300. Setelah itu 4.300. Setelah itu 5.300. Selanjutnya anak-anak, pernahkah anak-anak berjalan dan berlari? Pasti pernah ya. Nah, gerak berjalan dan berlari adalah gerak dasar lokomotor. Apa itu, Bu? Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Dalam gambar terdapat contoh gerak berjalan dan berlari.
Contohnya seperti ini ya. Berjalan. Berjalan ke samping kiri, berarti anak berjalan ke kiri. Berjalan ke samping kanan, berarti anak berjalan ke samping kanan. Berjalan ke depan, berarti anak berjalan ke depan. Berjalan ke belakang, berarti anak berjalan ke belakang. Ini ke depan. Selanjutnya berlari. Berlari berarti lebih kencang pergerakannya. Berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri. Berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Seperti ini. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Jadi anak-anak harus memiliki kaki yang kuat, harus rajin berolahraga, apalagi di masa pandemi COVID-19. Anak-anak tahu ini apa? Ini adalah burung Garuda Pancasila. Jadi, kita mempunyai 5 sila. Ini adalah lambang dari kelima sila tersebut. Ibu yakin anak-anak pasti sudah hafal ya, sila pertama sampai sila kelima. Ini adalah semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, jika misalnya anak-anak melakukan perlombaan berlari dan berjalan. Nah, dalam setiap perlombaan pasti ada yang menang dan kalah. Nah, pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, bila kalah, tidak boleh berkecil hati dan harus tetap berusaha. Dengan bagaimana? Bersyukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama. Apa bunyinya? Berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya, lambang sila pertama adalah bintang. Apa ya maksudnya? Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara taat terhadap perintah Tuhan, dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik, dan saling menghargai kepercayaan orang lain. Berikut adalah lambang sila pertama, bintang. Ini ya yang berada di tengah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak memahami materi pada hari ini? Jika ada hal yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada guru masing-masing. Baiklah anak-anak, happy learning student. Selamat belajar anak-anak. Tuhan memberkati. Selalu semangat ya.